Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia. Mari kita tafakur tentang kolb, kolb atau hati. Allah menganugerahkan kepada kita itu ada segumpal daging yang disebut hati, yang di dalamnya itu pada lingkungannya dalamnya ada diberi nafsu, ada amarah, ada indera, ya indera lahiriah maupun yang bersifat gaib. Nah, itu semua dalam konteks hati baik yang bersifat gaib maupun yang lahiriah sebagai hati segumpal daging. Namun itu juga diberikan kepada binatang yang seperti itu. Jadi ada nafsu, ada amarah, ada indera lahiriah, dan juga yang bersifat gaib itu ada pada binatang. Binatang-binatang itu tahu ya, itu inderanya itu kuat sekali. Apalagi yang namanya lebah itu, inderanya yang nggak tahu ya secara gaib itu gak tahu. Kampanye tidak masuk akal gitu gaib di sini itu. Ya, jadi punya tabiat-tabiat yang luar biasa. Juga banyak sekali binatang-binatang yang memiliki suatu hal seperti ada frekuensi-frekuensi tertentu yang eh, bersifat tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi manusia. Ya, itu ada pada binatang. Ya tentu itu juga pada manusia. Namun kelebihan manusia itu masih ada lagi, yaitu dia manusia ini diberi akal. Ya, kalau hewan ya ada itu akalnya hanya sedikit ada ya, ada beberapa yang punya akal. Ya, namanya adanya membuat naluri. Kalau misalnya burung membuat sarang, itu ada naluri seperti itu. Tapi tidak diberi akal lebih lanjut yang disebut membuat sesuatu keputusan, membuat perbaikan itu ya tidak ke situ. Ya, kalau manusia dilengkapi dengan akal dan juga ada ilmu, ya ilmu bisa berkembang. Ya kalau binatang tidak ada. Ya. Dan tentu saja yang namanya manusia memiliki kolbu yang melebihi daripada yang hanya sekedar lahiriah, hati yang ada di dalam tubuh manusia yang berupa daging itu bukan, tetapi di kolbu ini eh, banyak hal yang bisa menyimpan ya luas, luas sekali. Ya. Jadi menjadi luas bagian batiniahnya daripada dohiriahnya. Nah, semua itu alat-alat itu, eh, semua alat-alat yang dilengkapi lebih tadi, itu yang menjadikan mengantarkan orang kepada ke arah kemuliaan. Jadi manusia menjadi mulia, ya, derajat yang tinggi yang mendekatkan diri kepada Allah itu. Ya karena ilmunya itu tadi, ya karena kolbunya tadi, ya karena akalnya tadi, dan berbagai hal yang lain yang juga menyerap yang gaib yang lebih banyak lagi daripada binatang. Nah, karena itu ada seorang eh, ya ulama yang mengatakan kalau berkaitan dengan ibadah, manusia itu
berada di antara eh, malaikat dan binatang. Itu hati-hati. Ya, bagi orang yang khusyuk, yang ibadahnya kuat, itu mengarah seperti ibadahnya tunduk patuhnya malaikat pada Allah. Ya, terus menerus melakukan sesuatu. Ya. Tetapi kalau suatu ketika jatuh karena akalnya itu tadi, maka bisa jatuh ke arah kebinatangan. Ya, jadi apa? Namanya ibadah menjadi gradasi, nah, tidak mau ibadah. Ya, kalau yang meningkat beribadah tekun, ya patuh, laksana malaikat yang patuh dalam beribadah. Itu ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi manusia itu bertingkat-tingkat. Bahkan ada yang jatuh lebih rendah daripada binatang. Ya, kalau ada akalnya itu membuat kalah dengan nafsunya, kalah dengan berbagai hal yang berakal, sehingga sifatnya yang muncul seperti binatang, bersifat buas, ya, kebuasannya itu kejam, lalu eh, apa menang sendiri dan sebagainya, karena sifat-sifat kebinatangannya itu tadi. Ya tentu itu sudah menutup hatinya, menutup kebaikan-kebaikannya menjadi taunya adalah hidup di dunia saja dan sudah menutup diri atau ditutup oleh Allah hatinya dari hidayah. Ya, tentu mereka tidak mempercayai adanya akhirat, tidak mempercayai adanya surga, adanya neraka yang seperti itu. Kalau mempercayainya hanya di apa pikiran yang rendah saja sehingga melanggar itu dia lebih banyak ke arah melanggarannya karena sifatnya itu tadi sifat kesetanannya, sifat kebuasannya, sifat kebinatangannya yang lebih banyak muncul menjadi lebih rendah daripada binatang apalagi dia sudah belajar ya karena manusia memang tetap saja dilengkapi dengan akal dan ilmu. Ya ilmunya bisa digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Ya. Nah, Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semua, mari kita eh, berdoa ya, berdoa mohon ilmu, mohon kecerdasan itu yang mengantarkan kepada kebaikan. Makanya kalau kita itu sering berdoa dengan doa misalnya Robi, Zidni, Ilman, Warzuqni, Faman, ya Allah berilah saya ini ilmu dan pemahamannya, memahami ilmu itu. Ada yang juga menambahkan bisa mengamalkannya atau berdoa dengan Allahumma alhimni rusdi wa aizni min syari nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku kecerdasan. Nah, ini kaitannya dengan ilmu dan akal dengan ilmu. Ya. Dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Ya. Nah, itu ada nafsu-nafsu yang tidak baik itu dilindungi sehingga sebenarnya juga dari sini mohonlah untuk berilmu dan berakhlak mulia, alakul karimah. Nah, ada doa-doa seperti itu. Doa yang lain ya bisa aja pakai bahasa sendiri. Ya Allah berilah ilmu yang manfaat di dunia ilah yaumil akhirah misalnya begitu. Nah, disitulah adanya ilmu itu, lalu manusia itu punya kehendak. Dalam konteks kehendak itu ada orang yang menyebutnya itu irodah. Dan jika apa-apa yang sudah masuk di hati itu, maka akan menghasilkan sesuatu yang menghasilkan dalam pemikirannya itu adalah menghasilkan kebaikan. Karena orang baik ini ya, jadi tadi yang sudah mohon yang baik itu, sekiranya perkara itu menghasilkan kebaikan, maka tentu ada kehendak melakukannya. Jadi setelah banyak ilmu di dalam hatinya itu, kalau ada pemikiran, ilmu,
yang nanti diamalkan itu akan menghasilkan kebaikan untuk diri sendiri atau masyarakat, untuk orang lain, maka ada kehendak untuk melakukannya. Nah, yang namanya kehendak itulah disebut irodah itu. Tidak bisa, itu tidak dimiliki oleh binatang itu. Ya, tapi dimiliki oleh manusia. Nah, tentu ada keinginan untuk menempuhnya, melaksanakannya itu, memprosesnya itu. Nah, itulah yang disebut suatu irodah itu kehendak yang lalu ingin mewujudkannya. Nah, tentu saja bukan kehendak nafsu syahwat itu karena berdasarkan ilmu tadi. Jadi kalau ada kebaikannya itu eh, eh, bukan nafsu syahwat kebinatangan bukan ya. Jadi nafsunya itu ada keinginan. Keinginan kalau disebut nafsu ya boleh saja keinginan. Yaitu sudah diarahkan ke arah yang baik sehingga adanya ini bagus karena bisa akal bisa memutuskan ini bagus ini tidak bagus. Lalu ada kehendak untuk melaksanakan, untuk menunjukkan, melakukan perbuatan yang bagus itu adanya iroda. Nah, sehingga kalau namanya binatang tidak bisa untuk melakukan semacam itu, hanya mengandalkan insting namanya membuat sarang burung ya seperti itu terus gitu. Bangsanya itu tidak ada kreativitas dari dulu ya kan gitu. Jadi kalau bu manusia, nah ini kalau bu manusia itu ya, ya bisa jadi kita sebenarnya banyak hal, tapi saya sebutkan di sini berkaitan dengan ilmu dan irodah tadi. Ilmu itu dengan akal tadi, lalu ada irodah, ada eh, ilmunya itu memutuskan wah ini baik, lalu irodahnya itu ada kehendak atau keinginan ya untuk mewujudkannya gitu. Nah, itulah manusia sehingga berbeda sekali yang tentu saja binatang tidak memiliki ilmu dan irodah kan jelas kan gitu ya. Kalau anak kecil itu juga belum bisa, belum memiliki ilmu dan irodah ketika lahir. Ya nanti setelah dapat ilmu dan mengerti baik dan buruk, lalu lama-lama mengerti ya ada muncul irodah ingin berbuat baik, ingin menolong orang lain, ingin membuat suka orang lain kalau itu kebaikan dan sebagainya gitu. Nah tentu saja akan berdasarkan pada tingkat kedewasaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, mari kita tafakur bahwa di dalam diri manusia, di dalam kolbu, itu ternyata ada ilmu, ya, yang fokus kali ini ada ilmu dan ada iroda. Berdasarkan ilmu, maka ilmunya harus dicari yang baik. Makanya bisa berdoa tadi, Allahumma alhimni rusdi. A'id ini min syarri nafsi misalnya seperti itu. Apa dengan doa-doa yang lainnya bisa Robbi zidni ilman warzuqni fahman atau dengan berdoa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, semuanya akan mengantarkan kita semoga Allah memberi hidayah, memberikan ilham pada diri kita, memberikan petunjuk pada diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, yang senantiasa setiap hari adalah meningkat, ada peningkatannya dalam hal kebaikan. Ya tentu saja setiap kali tanyakan kepada orang yang lebih ahli daripada kita ini, ya, daripada kita semua, ya supaya memperoleh pemahaman yang lebih baik pada para kiai, para ustadz, siapa saja yang lebih baik pemahamannya, yang lebih baik ilmunya daripada kita semuanya ini. Ya, semoga barokah. Kalau ada salah saya, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.